Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali untuk membahas bagaimana strategi portofolio yang sudah Anda tanyakan baik melalui telepon interaktif maupun WhatsApp interaktif kami. Baik Mas Kris, kita akan lanjutkan kembali untuk menjawab pertanyaan melalui line telepon ya. Kali ini dari Bapak Iwan di Jakarta Timur untuk long term investment Indofood punya di 6.100, ICBP-nya 8.200. Support resistennya nih, kira-kira kemana? Silakan. Kalau long term mungkin kita nggak melihat support resistance dulu ya. Kita penting lihat view kinerjanya ke depan seperti apa. Oke. Menurut saya Indofood di harga 6 ribuan dan ICBP di harga 8 ribuan itu cukup menarik ya. Baik. Karena mereka secara bisnis sudah mengakuisisi Pine Hill, labanya sudah terlihat ada peningkatan. Jadi secara dividen tentu akan lebih besar secara tahun ke depannya. Gitu. Jadi pun sekarang di bottom line di saat corona masih merebak, di saat ekonomi juga masih belum lebih baik, sehingga nanti ke depannya seharusnya ya labanya kecenderungan dapat kembali meningkat lagi. Jadi menurut saya di harga sekarang cukup menarik sih kalau untuk long term. Di hold saja ya. Ada peluang keberapa jauh Indofood dan ICBP nih kalau kita bicara jangka panjang? Masih adakah targetnya? Mungkin view 1 tahun ya. View 1 tahun mungkin ICBP berada di 11.000. Indofood mungkin bisa ke 8.000 masih masuk. Wow, berarti di-keep saja nih untuk Pak Iwan di Jakarta Timur. Baik, kita ke Pak Hendri di Tangerang Selatan tadi yang sempat terputus. BBKP sudah punya di level 740, kemudian Antamnya 3000, BRMS 97. Apa yang harus dilakukan ini, support resistennya? Oke, kalau BBKP sendiri dengan adanya Bosowa keluar kemungkinan dapat menjadi sentimen positif karena Kopmin dapat lebih leluasa menjalankan Bukopin. Jadi seharusnya masih cukup menarik untuk dapat kembali naik jika menembus resistance 635 closing. 635 closing market hari ini 625. Betul. Jadi kan selama sampai tanggal 24 ini Bosowa diharapkan untuk menjual sahamnya. Jadi kemungkinan sampai tanggal 24 ya belum kemana-mana, tetapi setelah itu kemungkinan masih dapat kembali naik ke atas. Bisa level lagi ke 740 karena tertingginya kan di level 770-an begitu ya kalau kita cermati di sepanjang tahun ini untuk BPKP. Ya kalau saya lihat kemungkinan di tahun ini bisa lebih tinggi ya, mungkin di area 800 sampai 900 mungkin masih masuk. Oke, masih ada peluang ke 800 sampai dengan 900 full year ya di sepanjang tahun ini BPKP. Baik, jadi masih bisa di hold ya untuk 740 Mas Kris. Ya. Antam punya di level 3000, bagaimana? Antam secara tren ini masih berada pada area sideways ya, area 2100 sampai 2600 2700. Jadi kalau di area 3000 mungkin ya di average ketika harganya mendekati 2200 ke bawah dengan harapan nanti bisa sell on strength di area 2600-an. Oke, berarti range yang bisa dijadikan kembali untuk kita mengurangi kerugian ya. Dari Antam 2200 sampai dengan 2600 ini untuk Pak Hendri di Tangerang Selatan. Lanjut ke BRMS singkat saja 97 punya posisi closing market hari ini minus 2% di 94. BRMS secara bisnis di kuartal keempat baru akan memulai proyeknya mereka, di mana belakangan banyak run issue yang akan dilakukan untuk melakukan proyek itu, untuk dapat mengerjakan proyeknya. Jadi menurut saya 93 ada area support yang cukup kuat. Jadi kalau memang udah punya di area 97 ya sementara bisa di hold terlebih dahulu. Di hold saja, peluang ke resisten ke berapa kira-kira? Resistance di area mungkin 103 dulu. 103, baik itu dia untuk Bapak Hendri di Tangerang Selatan. Sementara beberapa pilihan ataupun saham-saham pilihan yang dikomersikan oleh Mas Kris Apriloni adalah ada IPCC 620 sampai dengan 800, kemudian Adaro dari 1320 sampai dengan 1450, kemudian Era Jaya 605 sampai dengan 700, peluangnya Astra International 4900 sampai dengan 5250. Itu all buy dengan lebih kepada untuk strategi jangka pendek ya Mas Kris ya. IPCC-nya, Adaro, Era. Ya, mungkin untuk 1 sampai 2 bulan ke depan ya. Oke, 1 sampai dengan 2 bulan ke depan untuk IPCC dan Adaro. Next terakhir ini untuk Ibu Leli di Jakarta, ABBA, bagaimana? Support resisten punya di 532. ABBA 532. Sekarang Abah berada di area support ya, perhatikan area 494. Kalau closing di 494, better out dulu. Oh, better out dulu, jangan sampai tembus di 494-nya. Iya. Jadi kalau punya di 532, jual dulu saja begitu. Keseluruhan atau bagaimana? Kalau saya sih keseluruhan ya, karena ini peningkatannya kembali sudah cukup signifikan. Jadi kalau koreksi juga harusnya bisa cukup dalam nih.
Baik, itu dia untuk BBA. Kalau BABP-nya entry level masih boleh nggak? Untuk MNC BABP. Bank, kita lihat Bank MNC Internasional hari ini minusnya 6,9%. Apakah ada peluang? Ya, ini saham sudah 5 hari ya mengalami ARB dan ini juga masih belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Jadi Oke. menurut saya lebih baik menunggu terlebih dahulu. Oke, wait and see dulu untuk BABP. Baik, Ibu Leli di Jakarta juga menjadi akhir dari perjumpaan kita hari ini. Mas Kris Apriloni, terima kasih banyak atas waktu dan juga tadi ada analisis yang menarik dengan beberapa portofolio yang sudah dimiliki oleh pemirsa IDX Channel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy, Mas. Ya, terima kasih Mas. Ya, baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Kris Apriloni, Head of Equity Jasa Utama Kapital Sekuritas. Ya, demikian juga IDX Second Session Closing untuk hari ini. Semoga pembahasan tadi dapat menjadi referensi untuk portofolio Anda. Ya pemirsa, lindungi keluarga Anda saat penularan COVID-19 makin meningkat dan tetap patuhi protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak dan jauhi kerumunan, serta mencuci tangan di air yang mengalir. Jangan lupa juga dukung vaksinasi pemerintah demi terjadinya kekebalan kelompok agar pandemi segera berakhir. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.